sebuah belahan bumi pertiwi nan indah ini, tempat angin berhembus pelan dan burung-burung bersenandung tanpa tergesa, berdirilah sebuah dusun yang sederhana, tapi tak pernah kekurangan makna. Di antara sawah yang menghijau dan langit yang lapang, Dagen hadir bukan sekedar tempat tinggal, tapi ruang untuk pulang. Sugeng rawuh ing dusun Dagen, panggonan sing prasaja nanging kebak katresnan. Dagen merupakan salah satu dari 16 padukuhan yang berada di Kelurahan Pendowo Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Membentang dengan lembut seluas 44 hektar, hamparan hijau dan lorong-lorong kecil yang menghubungkan cerita dan jiwa. Terbagi dalam 4 rukun tetangga, yaitu Karanggede, Piringan, Dagen, dan Ngentak. Dusun Dagen menjadi rumah bagi 1050 jiwa. Keberagaman itu tak membuat Dagen terpecah belah, namun membentuk sebuah ikatan kebersamaan dan kasih. Hamparan tanah hijau nan subur membentang mengelilingi dusun Dagen, menjadikan pertanian sebagai sumber penghidupan yang terus tumbuh dan menjanjikan. Tangan-tangan kasih di ladang adalah nadi kehidupan. Di bawah terik mentari, mereka menanam harapan dan merawat bumi agar esok tetap bertumbuh dengan subur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mayoritas warga dusun Dagen memeluk agama Islam, namun harmoni tak pernah mengenal batas keyakinan. Di tanah yang sama berdiri 4 tempat ibadah yang saling berdekatan. Pura ini tumbuh dari rindu seorang warga Bali yang menetap di Karanggede. Rindu akan tempat beribadah yang dekat dengan rumahnya. Dari niat baik dan tanah yang dibagi dengan ikhlas, berdirilah pura yang kini menjadi bagian dari kehidupan warga. Susteran Gembala Baik, tempat di mana para suster menetap dalam hening dan pelayanan. Di balik dindingnya yang teduh, doa-doa mengalir menyatu dengan kehidupan warga sekitar. Gereja Pentakosta di Indonesia. Mulanya hanya sebuah rumah tempat tinggal pendeta yang memiliki murid. Dari pertemuan yang sederhana itu, tumbuh jalinan doa, sedikit demi sedikit orang-orang datang, berkumpul, dan bersembayang. Di dusun Dagen, 4 masjid berdiri dalam damai, menjadi tempat bersujud, berbagi, dan menenangkan hati. Kerukunan tak lahir dari hal besar. Ia tumbuh dari kebiasaan sederhana, dari niat baik yang dibagikan setiap hari. Pagi dimulai dengan gerakan penuh semangat. Di tengah langit yang cerah, warga bergerak serempak dalam senam pagi. Bukan sekedar menjaga tubuh tetap sehat, tapi menjaga kebersamaan tetap hangat. Tak lupa, pertemuan PKK menjadi sebuah rutinitas. Ruang di mana ibu-ibu saling belajar, berbagi ilmu, dan memperkuat peran mereka sebagai penopang keluarga dan komunitas.
Ketika hari libur datang, tangan-tangan warga bergerak serempak. Gotong royong menjadi nafas kebersamaan yang menjadikan beban terasa ringan karena dipikul bersama. Selain itu, rumah dan masjid dipenuhi lantunan ayat suci. Pengajian menjadi ruang untuk merebahkan hati, menguatkan iman, dan menyatukan langkah dalam kebaikan. Sore hari membawa suara riang anak-anak berpakaian rapi dan membawa Al-Quran. Mereka menuju TPA, tempat mereka tumbuh bersama dengan tawa dan ketulusan. Hello everyone. My name is Ahnaf. I am Vindra. And I'm Reza. At first I thought English was difficult. There were many new words. I was shy to speak. Yes, me too, but then kakak and came to our TPA. They are very kind and friendly. They taught us English, use game, stories, and at the end they give us a past tense. We learn how to say introduce in English. I to learn how to ask questions like, what's your name and how are you? My favorite part was practicing conversation. We use English for basic conversation and it was so much fun. Learning English is important for our future. It helps understand the world better. For example, it helped me watch cartoon and videos. Yeah, I feel you now. I have more confidence to speak in English. And maybe one day we can travel or study abroad. Thank you to kakak-kakak KKN UPN who help us learn English. You made English fun and easy. We will keep practicing and learning more. Thank you for listening our story. Di tempat ini, kerukunan bukan sekedar cita-cita, tapi sudah menjadi bagian dari nafas sehari-hari. Kerukunan yang terjalin erat di antara warga membawa dampak nyata dalam setiap aspek kehidupan. Keharmonisan ini juga tercermin dalam perhatian bersama terhadap kesehatan. Melalui posyandu, warga bersama-sama menjaga tumbuh kembang anak, menjaga agar harapan masa depan terus tumbuh kuat dan sehat. Tak hanya itu, kesehatan lansia tak lupa untuk diperhatikan. Berikut ini kami paparkan data yang kami ambil dari tanggal 4 Juli hingga 10 Juli terkait dengan klasifikasi status gizi di Dusun Dagen. Menjaga kesehatan bukan hanya soal asupan gizi dan perawatan anak, tapi juga tentang menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat. Berikut merupakan rata-rata jumlah sampah dari setiap RT yang diambil selama 10 hari. Kesadaran mengelola sampah dengan baik menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas udara dan air demi menciptakan Dusun Dagen yang nyaman dan lestari bagi semua.
Penggunaan kembali limbah plastik menjadi barang guna yang bisa dimanfaatkan. Dagen tanggap sampah merupakan salah satu solusi dalam pengurangan sampah plastik yang kian menumpuk. Limbah makanan dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Plastik bekas dan botol yang biasanya terbuang di Dusun Dagen diolah menjadi ekobrik, sebuah inovasi sederhana yang mengubah limbah menjadi bahan bangunan ramah lingkungan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian desa. Limbah minyak jelantah diolah menjadi lilin aromaterapi, wujud kreatif yang mengubah limbah menjadi kehangatan dan aroma menenangkan. Dengan memanfaatkan daun-daun segar dan kain tote bag polos, warga Dagen menciptakan tote bag ekoprint, karya ramah lingkungan yang tak hanya indah, tapi juga membawa harapan dalam mengurangi sampah plastik. Dari kardus-kardus bekas yang tak lagi terpakai, tangan-tangan kreatif anak-anak di Dusun Dagen menyulapnya menjadi celengan. Tempat sederhana untuk menabung harapan dan mengajarkan nilai bijak sejak kini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya yang disembuhkan Perdukuhan Dagen mengharapkan yang untuk nantinya warga kami bisa maju, bisa terkendali semuanya, itu masalah kemiskinan, masalah keamanan, semoga tetap terjaga. Perdukuhan Dagen saya harapkan, karena itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, maksudnya untuk keragaman agama. Di perdukuhan kami ada sadar kerukunan di tempat warga kami, dan saya menghimbau kepada warga kami untuk tetap saat bersatu, jaga keamanan, ketertiban, dan supaya nanti kedepannya dari itu ke pertanian kita juga punya wadahnya untuk kelompok tani, dan itu memacu untuk warga kami bisa menikmati hasil pertanian dan dapat memajukan ekonomi di warga Perdukuhan Dagen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.